I'm gonna listen for me. I settle for the ghost of you. At least we are together. I love everything we used to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Guys, sedulurku semua, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi rekan sahabat saudaraku yang tengah kembali membuka YouTube saya. Dan untuk di hari ini semoga panjenengan semua senantiasa diberikan limpahan kesehatan, kebahagiaan, dan dimudahkan rezeki, dilancarkan usaha dan aktivitasnya. Guys, untuk di hari ini saya ingin menyuguhkan sebuah cerita kelanjutan daripada Maiso Jenar. Iya guys, untuk cerita ini diawali di sebuah kademangan yang ada di Prambanan. Di situ terlihat beberapa aparat daripada kademangan. Ada Paurekso, ada Gagak Ijo, juga ada Ki Dalang Mantingan, juga termasuk ada Demang Penanggalan. Mereka semua membicarakan kademangan Prambanan yang dulunya damai, tentram, kini berubah menjadi kacau karena atas kedatangan sepasang suami istri yang ingin naik ke Gunung Ijo, yang mana telah diberikan izin beberapa waktu. Ketika waktunya habis, kedua pendatang tersebut tidak mau pergi. Bahkan banyak para gadis yang masih perawan itu hilang semenjak kedatangan kedua orang suami istri tersebut. Disinilah kademangan Prambanan dijaga ketat oleh para pemuda, masyarakat, juga oleh Ki Demang Penanggalan sendiri. Saat itu di malam hari, seisi daripada kademangan termasuk Demang Penanggalan, Paurekso, dan yang lainnya itu melihat sesosok seorang pemuda yang datang karena masyarakat itu mencurigai kedatangan pemuda tersebut, sehingga pemuda itu dikepung, yang mau ditangkap karena masuk ke kademangan tanpa adanya pemberitahuan. Dan ditanya, pemuda itu menjawab bahwa dia adalah Maiso Jenar. Ya, untuk masyarakat Kademangan itu tidak kenal yang namanya Maiso Jenar. Mereka beramai-ramai ingin menangkap Maiso Jenar karena dianggap Maiso Jenar itu adalah orang-orangnya daripada sepasang kekasih yang datang ke Gunung Ijo. Dan Maiso Jenar tentunya tidak mau ditangkap begitu saja. Maiso Jenar pun melawan. Maiso Jenar dikeroyok. Tak lama kemudian datanglah Ki Asem Gede. Ki Asem Gede melerai pertarungan antara orang-orang kademangan Prambanan dengan Maiso Jenar. Dan Ki Asem Gede itu melihat sosok Maiso Jenar. Dia mendekati dan berkata, ya, "Siapa Anda?" Lalu Maiso Jenar menjawab, "Saya adalah Maiso Jenar." Ki Asem Gede tersenyum sambil berkata seolah-olah, "Saya itu tahu ya wajah seperti Anda, tapi namanya bukan Maiso Jenar. Seingat saya waktu saya menyembuhkan di wilayah Kesultanan Demak itu namanya Ronggo Tohjoyo." Akhirnya
si Maso Jenar pun menatap kembali Ki Asem Gede dan dia bilang bahwa Maso Jenar ya Ronggotojoyo. Dulu dia memakai Ronggotojoyo waktu masih berada di Kesultanan Demak. Berhubung ini mencari sebuah pusaka yang hilang dari gedung pusaka Kesultanan Demak, dia berganti nama menjadi Maso Jenar. Dan Maso Jenar pun juga bercerita dia datang ke Kademangan Prambanan, ke Gunung Ijo, karena dia penasaran ada apa di Gunung Ijo. Karena dia melihat di atas Gunung Ijo itu banyak rangka-rangka manusia yang terjajar, juga batu-batu yang disusun arca. Juga di situ banyak bekas-bekas tempat minuman yang memabukkan seperti toa. Lalu Ki Ageng Gede menjelaskan bahwasanya dulu ada 2 pasang suami istri yang meminta izin untuk mendaki Gunung Ijo beberapa hari. Akan tetapi setelah beberapa hari itu selesai, dia tidak mau turun, bahkan menentang daripada Kademangan Prambanan yang tengah memberi izin itu. Dan setelah itu banyak para gadis ataupun perawan yang hilang dan dibawa ke Gunung Ijo tersebut. Dan pembicaraan itu dilanjutkan di sebuah rumah pendopo daripada Kademangan. Dan karena suka bertemu dengan Ronggotojoyo, Ki Asem Gede tadi memberi pasukatan ya, atau memberi sebuah hiburan, yaitu menangkap sebuah tayub ya, yang mana ada tarian, juga ada nyanyian ya. Nah, disinilah baru beberapa lagu gitu ya, datanglah seseorang yang berlari mencari Ki Asem Gede. Dan Ki Asem Gede pun menghampiri dan bertanya ada apa mencari dia. Dan orang yang berlari menghampiri Ki Asem Gede tadi bilang bahwa Nyai Wirosobo atau Jendek Manis, anak daripada Asem Gede, itu diambil perampok yang diketuai oleh Samparan. Akhirnya Ki Asem Gede berserta Ki Dalang Mantingan, juga yang lain-lainnya, juga termasuk Maso Jenar, mengikuti arah Ki Asem Gede di dalam mencari putrinya, yaitu Jendek Manis atau Nyi Wirosobo. Nyi Wirosobo ini dibawa ke sebuah rumah terpencil yang mana dijaga ketat, dan di dalamnya itu ada yaitu tunggal gurunya Lowo Ijo yang bernama Watu Gunung. Nah, yang mana Watu Gunung ini dia suka kepada Nyai Wirosobo atau Jendek Manis. Akan tetapi Jendek Manis atau Nyi Wirosobo itu tidak mau, karena Jendek Manis atau Wirosobo itu sudah mempunyai seorang suami yang dijuluki Pendekar Suling Gading atau Wirosobo. Karena cintanya ditolak, Watu Gunung itu emosi dan marah terhadap Jendek Manis. Dan akhirnya Jendek Manis akan diperkosa oleh Watu Gunung, sehingga si Jendek Manis atau Nyi Wirosobo itu meronta dan menjerit-jerit
dan jeritan itu terdengar oleh Samparan, hingga akhirnya si Samparan pun masuk ke dalam ruangan tersebut. Lalu Samparan tentunya menenangkan hati daripada Watu Gunung agar tidak tergesa-gesa. Dengan merayu dan sebuah kesabaran, mungkin nantinya Jentik Manis akan mau untuk dijadikan istri. Disitulah Watu Gunung sedikit emosi. Lama-kelamaan emosi itu reda, dan tidak lama kemudian pintu di luar didobrak oleh seseorang, tak lain adalah Ki Asem Gede, yaitu bapak daripada Jentik Manis, yang mana langsung menuju ke kamar di mana Jentik Manis itu berada, dan saat itu langsung berhadapan dengan Watu Gunung. Orang tua tersebut, yaitu Ki Asem Gede, bilang ke Watu Gunung untuk melepaskan anaknya. Akan tetapi permintaan itu dibalas dengan tawa terbahak-bahak oleh Watu Gunung dan tidak akan dikembalikan. Bila mana mau ingin mengambil Jentik Manis, harus bertanding dulu dengan Watu Gunung. Dan orang tua itu memandang Watu Gunung dengan rasa was-was, karena Watu Gunung dengan tubuh kekar dan masih sangar di dalam penampilan, juga keilmuannya cukup tinggi. Bila mana Ki Asem Gede itu melawan, tentunya akan kalah. Dan sorotan matanya Watu Gunung menembus lubuk hati Ki Asem Gede. Ki Asem Gede tertunduk, dan Watu Gunung pun bilang, bila mana Ki Asem Gede tidak berani, silahkan untuk mencari wakilnya atau mencari jago untuk melawan dia. Beberapa saat kemudian datanglah suara dengan langkah yang tegap seorang pemuda, yaitu Maiso Jenar. Maiso Jenar langsung berkata, "Saya jagonya daripada Ki Asem Gede." Watu Gunung pun terbahak-bahak dan menatap pemuda itu dengan sorotan tajam. Lalu mulailah diperhitungkan untuk pertandingan untuk esok hari. Dan keesok harinya banyak para orang-orang berdatangan untuk melihat laga, yaitu antara Watu Gunung melawan Maiso Jenar. Saat itu pertandingan pun dimulai dengan jurus-jurus gerak-gerak yang sangat mematikan dan sangat tidak bisa diperhitungkan. Watu Gunung pun meloncat, menerjang dan menendang ke Maiso Jenar. Maiso Jenar pun berkelit dan dia mengepalkan tangannya untuk mengeluarkan ajiannya, yaitu ajian Sosro Birowo, yaitu batu pun bila terkena oleh pukulan itu akan hancur menjadi debu. Saat itu pula dihantamlah tubuh Watu Gunung oleh ajian Sosro Birowo, dan Watu Gunung terlempar jauh
hingga akhirnya dia tewas. Saat dia tewas, beberapa teman daripada Watu Gunung itu mengeroyok Maesa Jenar, dan Maesa Jenar di situ pun banyak juga yang ikut melihat dan juga langsung membantu Maesa Jenar yang dikeroyok itu. Dan golongan hitam itu pun banyak yang kabur, yang tertinggal hanyalah I Samparan. Samparan akhirnya ditangkap dan ditanyai oleh Maesa Jenar. Gitu. Ditanyai mengenai ketawanya daripada Watu Gunung itu mirip dengan ketawanya Lowo Ijo. Ada hubungan apa antara Watu Gunung bersama Lowo Ijo? Ki Samparan memberikan jawaban bahwasanya Lowo Ijo dan Watu Gunung itu adalah satu perguruan, yaitu bimbingan daripada seorang guru yang sangat tangguh, yaitu Pasingsingan. Di lain itu ada satu lagi, yaitu Wadas Gunung. Disinilah Maesa Jenar teringat di saat keris yang ada di Kesultanan Demak itu lenyap, dan ada suara ketawa mengakak seperti suara yang dimaksud, yaitu Lowo Ijo ataupun Watu Gunung. Sehingga Maesa Jenar pun mengejarnya, ternyata itu adalah Lowo Ijo, dan yang terbunuh tadi adalah Watu Gunung. Lalu si Samparan setelah menceritakan tentang siapa Watu Gunung, dia terkena senjata berupa patrem yang berbentuk kelelawar. Yang menyerang itu adalah Lowo Ijo dari kejauhan, dan Samparan pun terluka parah dan diobati oleh Ki Asem Gede, karena Ki Asem Gede pun seorang ahli pengobatan di saat ada di Kesultanan Demak. Oke guys, mungkin hanya ini cerita tentang Maesa Jenar. Tentunya memedi di Gunung Ijo. Jadi Gunung Ijo adalah tempat sebuah persembahan gitu ya guys ya, persembahan dimana di situ masih adanya sebuah misteri ya, karena hilangnya gadis-gadis perawan yang diculik, yang digunakan untuk tumbal, sehingga tak pernah pulang kembali. Gitu guys, terima kasih sudah menonton YouTube saya, dan bisa kita lanjut untuk episode sambungannya ini ya guys ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah subscribe, like ataupun komennya. Akhir kata wa taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.